kami sampaikan bahwa di Italia itu pasien yang masuk di rumah sakit sekira-kira 10% yang dilakukan intubasi atau dilakukan bantuan dengan pernapasan yang ada di ICU. Nah, sekedar gambaran saja Bapak Ibu sekalian yang kami cintai, bahwa di Sulawesi Tenggara, khususnya di kota Kendari, di rumah sakit Bahteramas itu hanya ada 6 ventilator yang ada. Kemarin ada 8, tetapi 2-nya rusak dan sekarang ada 6, satunya itu kadang tidak berfungsi, sehingga hanya ada 6. Bayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sakit, jadi kalau misal ada hanya 5 orang saja, kira-kira kita tinggal memilih siapa yang akan dilakukan ventilator, siapa yang akan dibantukan dengan alat pernapasan ini. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama melihat, menyimak, dan betul-betul memaknai akan bahaya virus ini. Perlu lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di Italia itu ada 15 dokter yang meninggal akibat virus corona ini. Saya menyampaikan selalu bahwa orang kesehatan yang sangat tahu dan peduli dengan penyakit ini juga meninggal, apalagi orang awam seperti kita. Dan orang-orang tua yang punya daya tahan tubuh umur 60 tahun ke atas biasanya ada penyakit paru yang lain seperti asma, kemudian ada penyakit jantung, penyakit gula atau penyakit-penyakit yang lain, itu sangat berpotensi untuk membuat atau mempercepat kematian daripada virus corona ini. Kalau dilihat dari pengambilan foto rongseng yang dilihat, maka gambaran yang ada dilihat dari paru-paru kita, begitu diperlihatkan di rongseng, itu kelihatan semuanya berwarna putih. Artinya apa? Itu yang isinya semua di dalam adalah air yang membuat sesak akibat virus ini. Kemudian kalau dia diambil dari potongan dengan menggunakan CT scan, itu diperlihatkan potongan mentah, maka gambarannya seperti gelas atau kaca yang ditutup. Bayangkan bagaimana proses kematian yang kira-kira dialami kalau kita mengalami sakit ini. Jadi himbauan Bapak Wali Kota, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di area lokasi MTQ Store ini benar-benar mengindahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Dan dengan demikian, maka kita akan terhindar atau memutus rantai penularan penyakit virus corona ini. Beberapa hari yang lalu disampaikan kepada warga yang ada di Kota Kendari, sekiranya mengisolasikan diri atau tidak melakukan kegiatan di rumah selama 14 hari. 14 hari itu digunakan untuk di rumah, bukan diajak anaknya main-main ke mall, main-main ke tempat permainan atau rekreasi atau ke tempat-tempat keramaian. Selayaknya benar-benar harus di rumah istirahat dan tidak melakukan aktivitas di luar. Kenapa? Ini benar-benar disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya mata rantai daripada penularan COVID atau virus corona ini bisa teratasi. Karena kenapa? Kalau kita sakit, sebagaimana gambaran yang saya sampaikan tadi, bahwa orang-orang yang ada di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas, baik di klinik, baik di rumah sakit, itu semuanya resah. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kami yang di rumah sakit terus terang sangat takut dengan virus ini. Apalagi Bapak-bapak sekalian yang belum memiliki bahwa mengetahui bagaimana virus corona itu sendiri. Olehnya, mari kita sama-sama waspada terhadap penyakit ini, memaknai dan betul-betul mengantisipasi bagaimana penularan dari penyakit virus corona ini. Baik, dilanjutkan berikutnya oleh Dr. Samsul Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, warga Kota Kendari, mungkin saatnya barangkali di sini kita menunjukkan patriotisme kita membela negara. Membela negara itu bukan hanya berperang, bukan berperang melawan musuh, tapi sekarang ada musuh yang tidak tampak oleh mata kita, dan itu nyata sekali mengancam eksistensi ketahanan negara kita. Kami berharap bahwa semua yang diterangkan tadi oleh Dr. Ghazali bisa diperhatikan.
yang sangat kita memprihatinkan bahwa banyak yang memandang remeh, banyak yang memandang enteng. Ini biasa, flu biasa. Ini bukan flu biasa, ini virus yang luar biasa. Ini di luar kebiasaan. Orang-orang medis, peneliti-peneliti virus itu bingung menghadapi virus ini. Karena apa? Belum ada obatnya, belum ada penangkalnya, belum ada ditemukan, hanya sekarang dicobakan. Itu belum pasti. Yang kita takutkan bahwa yang menjadi pembawa atau kita istilahkan carrier. Yang mana itu menjadi carrier? Yang anak-anak muda, orang-orang yang beraktivitas tinggi. Jadi memang orang-orang muda daya tahan tubuh lebih kuat, biasanya gejalanya tidak nampak. Tapi celakanya apa? Mereka membawa, mereka menularkan. Ini seperti multi level. Makin menular dari satu ke luar orang lain akan menular. Apa kita mau menjadi penular? Apa kita mau menjadi sumber penularan? Apa kita mau menjadi sumber kehancuran bangsa kita ini? Saya kira tidak ada yang mau begitu. Jadi saya harapkan kaula muda yang sering nongkrong di seputaran MTQ untuk beberapa minggu ke depan sampai 2-3 bulan ke depan, kurangilah aktivitas ini. Kalau Anda berpartisipasi dengan himbauan pemerintah dari Pak Wali Kota, Anda turut mendukung negara ini untuk mempertahankan eksistensinya. Karena apa? Apabila semua keluarga kita terinfeksi, terus terang kami tenaga medis tidak akan pernah mampu mengatasinya. Sebagai gambaran, Italia itu suatu negara maju. Kemajuan ilmu pelayanan kesehatan dokternya itu jauh dibanding kita. Tapi apa sekarang? Ambruk mereka, menyerah mereka, ibaratnya mereka angkat bendera putih. Sekarang ditolong oleh dokter-dokter dari Tiongkok. Sekarang gambaran itu bisa kita sebagai contoh. Apa kita seperti mereka? Tidak seperti mereka. Kita lebih lemah. Kita lebih lemah dari mereka. Jadi salah satu cara bagaimana untuk mencegah rantai penularan ini hanyalah kesabaran kita, hanya pengertian kita, hanya kewaspadaan kita. Kalau Anda menyayangi keluarga, kalau Anda menyayangi istri Anda, anak-anak di rumah, nenek, keluar, orang tua, kerabat, tolonglah. Jangan terlalu banyak beraktivitas di luar rumah kalau tidak terlalu penting. Kecuali hal-hal yang sangat mendesak, baru silakan keluar rumah. Tapi kalau Anda tidak melakukan perilaku ini, tunggu saja. Kita akan mengalami ledakan pasien yang luar biasa. Terus terang, alat bantu napas atau ventilator di Kendari tidak cukup 10. Tidak mungkin kita berikan untuk penderita corona semua. Yang sakit untuk bantu pernapasan bukan penderita corona. Ada orang sakit jantung, ada orang kecelakaan, ada orang penyakit lain. Jadi kalau ada butuh alat pernapasan, kita akan seleksi siapa yang butuh atau tidak. Jadi itu perlu diketahui. Isolasi kita tidak mencukupi. Isolasi kita tidak mencukupi untuk menampung semua orang sumber penularan. Tidak akan pernah mencukupi kita. Sebagai contoh, kita lihat di Jakarta, mereka sendiri kelabakan. Rumah sakit Sulianti Saroso kelabakan, rumah sakit Persahabatan kelabakan. Apalagi kita Kendari. Rumah sakit andalan di sini cuma apa? Rumah sakit Batramas dengan rumah sakit Abu Nawas. Rumah sakit lainnya tidak, sangat minim. Jadi bisa dibayangkan kemampuan kita melawan musuh ini, musuh yang tidak nampak oleh mata, tapi bisa kita halangi, bisa kita cegah. Itu dari kemauan kita. Tergantung niat baik Anda. Kalau Anda terlalu egois, mau mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, itu sangat luar biasa. Berarti Anda tidak mencintai keluarga Anda tidak mencintai bangsa Anda. Jadi salah satu cara untuk memutuskan rantai penularan hanya dengan berdiam diri di rumah. Kok kami dokter selalu berkomunikasi dengan dokter-dokter di luar negeri. Sama himbauannya, salah satu cara untuk mengatasi perang ini, memenangkan perang ini hanya dengan menahan diri untuk tidak keluar rumah. Karena pengalaman mereka, pengalaman di Tiongkok yang sangat kita tidak mungkin bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, pemerintah Cina. Karena mereka pemerintahan komunis, mereka bisa mentaktis, mereka sangat otoriter.
bisa melarang dengan keras untuk orang keluar rumah. Itu tidak mungkin kita lakukan di Indonesia karena memang kita bukan negara otoriter. Jadi perlu kesadaran kita bersama. Kita harus pahami kondisi bangsa kita sekarang. Kita harus mematuhi himbauan presiden, himbauan seluruh aparat negara ini. Coba kita perhatikan, penyakit ini tidak mengenal ras, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal usia, tidak mengenal kelas dalam masyarakat. Tenaga medis pun kena, dokter pun kena, apalagi masyarakat awam. Dokter tahu bisa mendeteksi dirinya, tapi apa kenyataannya? Dokter bedah kena, dokter THT kena, dokter saraf kena, dokter jiwa kena, dokter ahli bius kena. Belum lagi paramedis di ICU banyak sekali yang kena, dan tingkat kematiannya luar biasa. Secara persentase perlu kita ketahui bersama bahwa kematian untuk yang nomor 1 sekarang, tingkat kematiannya secara persentase kita nomor 1 di Indonesia. Dari 500 sekian penderita yang terdeteksi, 40 sekian yang meninggal. Kalau kita hitung persentase itu hampir 9%, berarti tingkat kematian kita sangat tinggi. Jadi kalau semua masyarakat, saudara-saudaraku di Kota Kendari ini tidak berpartisipasi dalam memutuskan mata rantai ini, tunggu saja apa yang akan terjadi kepada kita semua. Cek ya. Saya kira singkat saja dari saya. Kami bertiga nih dokter. Kami sampaikan kepada masyarakat Kota Kendari, kami pun takut. Kami pun takut terhadap penyakit ini, ya. Sekali lagi, singkat saja, kami bertiga di dokter takut dengan penyakit ini. Jadi saya mohon bantu kami, jangan buat kami tertular. Kalau kami tertular, siapa yang akan mengurus pasien-pasien di rumah sakit? Bantu kami supaya kami tidak tertular. Caranya tadi tinggal di rumah, ya. Tinggal di rumah, jangan melakukan aktivitas di luar rumah kalau tidak mendesak, ya. Kalau tidak terdesak. Sekali lagi, kami dokter sangat takut terhadap penyakit ini. Biasanya ada yang katakan ke kami, mati itu di tangannya Allah, ya. Sudah ditakdirkan, kalau mau mati, mati. Tapi kalau Anda mati sendiri silahkan, jangan bawa-bawa kami. Kalau Anda mau mati sendiri silahkan, tapi tolong jangan bawa kami. Karena penyakit ini tidak mati sendiri, dia bawa orang lain. Dia menularkan ke orang lain. Sekali lagi bapak-bapak, kami bertiga dokter dengan Ibu Kadis Kesehatan hadir malam ini bukan karena kami peduli untuk tidak mengobati. Kami takut untuk mengobati. Makanya kami hadir ini untuk mencegah sebelum terjadi pengobatan. Kami hadir di sini untuk mencegah. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi singkat saja dari saya, bantulah kami untuk mencegah penularan penyakit ini. Tolong jangan dipandang enteng. Pulanglah ke rumah kalau tidak ada hal yang mendesak malam ini. Silakan beristirahat di rumah sampai batas waktu yang akan ditentukan oleh pemerintah. Paling tidak 14 hari masa inkubasi virus ini, ya. Kalau ada keluarga yang sakit, batuk, pilek, demam, silakan tinggal di rumah, gunakan masker, hindari kontak dengan orang lain. Kalau perlu dengan orang rumah. Kalau keadaan yang memburuk, silahkan ke rumah sakit rujukan. Sekali lagi kami ingatkan, kami bertiga dokter dengan Ibu Kadis Kesehatan Kota sangat takut dengan penyakit ini. Makanya malam ini kami hadir di sini untuk melakukan tindakan mengingatkan. Karena begitu sudah masuk tindakan mengobati, kami pun takut. Apalagi Indonesia ini alat pelindung diri untuk memeriksa pasien sangat-sangat terbatas. Saya kira demikian dari saya. Mohon warga masyarakat Kendari mengindahkan apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan. Mudah-mudahan ini merupakan suatu masukan, suatu inspirasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk kalau bisa berdiam diri sejenak di rumah. Karena kalau kami tidak sampaikan, kami sebagai petugas kesehatan, kami juga akan merasa berdosa. Kami menyampaikan ini, kami berada di dalam tim Satgas Kota Kendari
di bawah komando Pak Wali Kota. Kebetulan malam ini yang ikut bersama kami Ibu Kadis Kesehatan, kemudian ada dari Polres, kemudian ada Satpol PP, dan kami sendiri dari ID, dan bersama dengan tim Krisis Center yang ada di Kota Kendari. Kami menyampaikan ini bukan menakut-nakuti kepada Bapak Ibu, tapi kita harus waspada terhadap penyakit ini. Karena kalau tidak dari sekarang, kami khawatir nanti Kota Kendari seperti kota mati, di mana-mana bertebaran orang yang mati. Dan rumah sakit tidak akan mampu lagi. Mungkin bangunan-bangunan yang sekarang bangunan tua itu dipakai untuk dibaringkan kita di situ. Dan bisa jadi kita yang sekarang rame-rame di sini mungkin seperti yang saya katakan tadi, dikuburkan massal tanpa ada pengantaran atau tidak dilihat lagi oleh keluarga kita sendiri. Semoga ada manfaatnya, inspirasi buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang yang tidak punya kepentingan. Silakan pulang. Yang tidak punya kepentingan, urusan penting silakan pulang. Ayo deh, yang tidak punya kepentingan silakan pulang. Lanjut kemana ini? Ada lagi? Jalan enggak? Iya, mau lanjut lagi. Mau sisir lagi yang kalau ada yang lagi berkumpul gitu. Kemarin masuk kantor ini? Hah? Masuk kantor kan? Kira sabar ini bos. Ayo deh, yang tidak berkepentingan bisa pulang istirahat. Adik-adik yang masih sekolah bisa pulang belajar. Ya.